Hai parents, jadi kali ini kita akan membahas topik yang menarik banget nih. Aku bakal ngasih tahu apa aja tips and trick untuk melatih kecerdasan emosional pada masa kanak-kanak akhir. Tapi sebelum masuk ke topik inti, kita juga harus memahami betul dan mengetahui apa sih masa kanak-kanak akhir itu. Masa kanak-kanak akhir itu sering disebut dengan masa sekolah. Masa anak-anak berlangsung pada usia 6 sampai 12 tahun. Nah, seperti apa sih masa kanak-kanak akhir itu? Pada periode ini, anak mampu untuk membaharui dan menguasai keterampilan yang telah mereka kembangkan sejak dini dan mampu mengasah keterampilan yang baru. Anak-anak juga cenderung untuk membangun sebuah pertemanan. Nah, pada periode ini, mereka mulai mencari tahu siapa diri mereka. Anak juga sudah mulai berpikir tentang cita-cita mereka. Bahkan pada periode ini, anak juga sudah dapat menggunakan bahasa yang gaul loh parents. Mereka juga mulai untuk mengekspresikan diri mereka dengan lebih bebas dan menunjukkan spontanitas mereka secara langsung. Imajinasi dan kreativitas anak akan berkembang dengan baik jika lingkungannya mendukung. Pada periode kanak-kanak akhir itu waktu dimana anak membutuhkan banget nih bimbingan dari orang tuanya. Nah, di usia ini mereka mulai berinteraksi secara formal dengan dunia luar. Mereka mulai belajar bagaimana cara untuk menjalin hubungan sesama orang lain, kayak teman sebaya, teman sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Tapi pada tahap ini anak belum punya kestabilan emosional dan masih rentan dengan perilaku nakal. Jadi dalam bergaul sesama teman sebaya di lingkungan mereka, orang tua juga tetap mengawasi dan lebih peka terhadap pergaulan anak, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Orang tua, khususnya ibu, sangat berperan penting untuk membentuk aspek sosial, emosional, dan pendidikan anak untuk di masa depan. Lingkungan psikologis dan dinamika khas dalam keluarga sangat-sangat mempengaruhi untuk pembentukan kepribadian anak. Selain itu, interaksi timbal balik antara orang tua serta hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga terus mempengaruhi perkembangan anak sepanjang masa kanak-kanak hingga dewasa. Lingkungan keluarga menjadi faktor penentu kecerdasan emosional anak. Interaksi anak dengan orang tua itu tidak hanya terjadi saat ia lahir di dunia ini saja, melainkan terjadi sejak anak-anak di masa kandungan. Selain itu, keluarga juga sebagai tempat tinggal pertama anak dan menjadi paling utama untuk memberikan pengaruh terhadap perkembangan kecerdasan emosional anak. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa emosi sosial anak dibentuk melalui interaksi dengan orang tua serta contoh yang diberikan oleh mereka loh parents. Namun di Indonesia hal ini masih dapat menimbulkan masalah nih, yang terbukti dari banyaknya orang tua yang belum memahami emosi dan perkembangan sosial anaknya. Akibatnya hal ini terjadi berujung pada kasus bullying atau bahkan kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya di sekolah terhadap anak tersebut. Nah, potensi sosial emosional anak yang stabil di masa kanak-kanak akan berlanjut hingga dewasa dan menjadi permanen loh parents. Jadi, parents semua harus wanti-wanti nih dan pinter-pinter untuk memahami emosional pada anak. Nah, sebelum masuk ke tips and triknya untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak, kita harus tahu dulu nih apa aja nih faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional terhadap anak. Faktor tersebut ialah faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor internal sendiri ialah faktor dari dalam diri anak tersebut, yakni pikiran anak tersebut. Pikiran seseorang sangat-sangat mempengaruhi emosinya. Jika seseorang tidak mampu berpikir jernih, maka emosinya cenderung negatif. Tetapi sebaliknya, jika seseorang dapat berpikir jernih, maka emosinya akan positif dan seimbang. Maka dari itu, dalam Islam dianjurkan untuk menggunakan akal sehat dan pikiran dalam mengontrol emosi. Nah, pada periode kanak-kanak akhir ini, mereka cenderung belum mampu untuk mengoptimalkan akal pikirannya dalam mengelola emosi mereka. Sehingga tindakan emosional yang dimunculkan oleh anak tersebut cenderung mengikuti sikap emosional yang dimiliki oleh orang dewasa. Maka dari itu, kita sebagai orang dewasa harus menjadi contoh nih yang baik bagi anak-anak kita. Nah, yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut. Nah, beberapa faktor eksternal yang dimaksud adalah interaksi orang tua terhadap anak, kehangatan orang tua dalam mengasuh anaknya sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak sejak dini. Orang tua perlu menyadari bahwa emosi dan gaya pengasuhan anak sangat mempengaruhi perkembangan emosinya. Jika orang tua tidak memahami bagaimana emosi anak mempengaruhi mereka bisa menjadi pengasuhan yang tidak baik dan tidak efektif. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan yang paling penting nih. Aku bakal ngasih tahu apa aja sih strategi peningkatan emosional terhadap anak. Aku bakal ngasih 5 trik efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosional terhadap anak-anak.
Yang pertama, membiasakan berinteraksi dengan anak. Orang tua bisa bikin anak jadi lebih pintar soal mengelola emosi nih dengan sering ngobrol dan main bareng dengan mereka. Nah, yang paling mempengaruhi itu ketika orang tua yang rajin banget nih interaksi sama anaknya, misalkan kayak main bareng, ngasih saran, dan lain-lain. Nah, interaksi kayak gini penting banget nih untuk perkembangan emosional anak ke parents. Jadi makin sering orang tua ngobrol sama anak-anak, makin bagus juga nih perkembangan emosionalnya. Yang kedua adalah mengembangkan rasa percaya diri. Anak yang percaya diri biasanya mempunyai emosi yang stabil karena mereka berpikir bahwa mereka itu dapat menghandle apa yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah membangun empati. Cara orang tua buat ngebangun empati anak itu bisa dengan melibatin mereka dengan kegiatan kelompok. Misalkan kayak ngajakin anak ikut serta sholat berjamaah atau kegiatan budaya yang ada di sekitar rumah. Aktivitas yang dilakukan beramai-ramai gini dapat membuat mereka untuk belajar bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, buat ngebangun empati, orang tua juga perlu ngajarin nih anak soal perannya di keluarga. Jadi mereka juga tahu nih bagaimana caranya menghargai dan menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, yang keempat adalah memberikan keteladanan yang baik. Nerapin nilai-nilai budaya di keluarga tuh bisa jadi contoh yang bagus buat anak. Misalkan di budaya kita, orang tua nggak ngebolehin anak ngomong kasar terhadap orang lain. Intinya keluarga bisa jadi tempat anak belajar gimana caranya jadi orang yang baik dan peduli. Dan yang terakhir adalah mengendalikan emosi anak. Anak yang kadang marah atau nangis pas main sama temen-temennya terus ngadu ke orang tuanya, itu bisa jadi momen pas nih buat para orang tua untuk ngendaliin emosi anak. Orang tua bisa kasih nasihat atau nenangin dia pas lagi nangis. Situasi seperti ini bisa menjadi strategi buat ngendaliin emosi anak, karena kemampuan buat ngendaliin emosi ini bakal pakai banget nih pas dia ketemu sama situasi sulit di masa depan. Jadi strategi yang dapat dilakukan orang tua untuk ningkatin kecerdasan emosional anak adalah ngebiasain interaksi sama anak, ngembangin rasa percaya diri, bangun empati, kasih contoh yang baik, dan ngendalin emosi anak. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa tahu nih gimana pentingnya orang tua supaya lebih perhatian sama perkembangan emosional anak. Karena perkembangan ini nantinya bakal berpengaruh pada kepribadian anak pas dia dewasa nanti. Semoga psikoedukasi yang aku berikan tadi bermanfaat bagi parents semua. Terima kasih, bye!